Semangat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Jumpa lagi bersama saya Alwahono dalam channel Bisnis dan Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan apa saja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dimiliki oleh seorang supervisor atau seorang pengawas atau penyelia di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Nah, kita tahu saya sebagai pemimpin di lini paling depan, saya sebagai seorang supervisor yang memimpin para operator atau para pekerja, saya harus memiliki pengetahuan K3 apa saja sih? Jadi saya coba rumuskan ya. Teman-teman cukup memahami ke-10 ini saja. Kalau mau lebih silakan, tapi sebagai seorang pengawas memahami 10 ya materi yang perlu dikuasai untuk dapat menjadi seorang supervisor atau seorang pengawas yang baik di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Nah, apakah 10 hal yang harus dikuasai oleh teman-teman? Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa lakukan like, share, ya, komen, dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya. Agar dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dapat memimpin anak buah dengan baik terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, apa saja? Yang pertama adalah memahami tentang peraturan perundang-undangan keselamatan kesehatan kerja atau peraturan perundang-undangan K3. Nah, di dalam peraturan perundangan K3 apa yang mesti dipahami? Yang pertama adalah cukup peraturan K3 itu banyak sekali. Yang cukup kita pahami adalah peraturan perundang-undangan K3 yang terkait dengan pekerjaan kita atau di wilayah tanggung jawab kita. Yang kedua adalah kita dapat melaksanakan aturan-aturan yang diminta ya dengan peraturan-peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang diminta di tempat kerja kita. Nah, kita bisa lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang pengawas, sebagai seorang supervisor harus memahami bagaimana cara untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang terkadang kita menyebutnya HIRADC, Hazard Identification, Risk Assessment, and Determine Control. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menetapkan pengendaliannya. Nah, apa yang perlu dipahami teman-teman? Tentunya yang pertama memahami apa itu bahaya dan apakah risiko yang ada di tempat kerja kita. Yang kedua dapat memahami cara membuat, jadi prosedur-prosedur terkait dengan IBPR atau HIRAC ini ya dikuasai teman-teman, dan formulirnya teman-teman udah sekelas supervisor sudah bisa ngisi. Kemudian yang berikutnya melakukan identifikasi bahaya, terus berikutnya lagi adalah menetapkan ya pengendalian risiko ya. Nah, dalam menetapkan pengendalian risiko tentunya teman-teman harus memahami hierarki pengendalian risiko ya. Hierarki pengendalian risikonya seperti apa? Ya, mulai dari rekayasa ya atau engineering sampai yang paling rendah adalah alat pelindung diri atau APD atau PPE. Oke, kemudian yang ketiga adalah program K3. Nah, sebagai seorang supervisor tentunya memahami program-program K3 yang ada di perusahaan Anda, terutama yang ada di dalam departemennya masing-masing. Nah, apakah bentuk program K3? Masing-masing perusahaan punya nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya SAP, Safety Accountability Program, ada yang nyebutnya OTP, Objective Target Program, ada yang nyebutnya TSP, Target ya sasaran dan program, dan lain-lain. Whatever di masing-masing perusahaan punya penamaan. Nah, itu dipahami oleh seorang supervisor. Yang kedua adalah dapat melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya ya. Paham programnya, kemudian dapat melaksanakan program di wilayah tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah prosedur dan standar. Nah, seorang pengawas,
seorang supervisor harus memahami prosedur apa, standar apa yang berlaku di tempat kerjanya. Termasuk juga adalah JSA, ya. Nah, pengawas sudah dapat juga menyusun job safety analysis. Jadi JSA itu sudah bisa membuat JSA, bisa mensosialisasikan JSA, kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap para pekerja kita dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan JSA-nya. Kemudian yang kelima adalah komunikasi keselamatan kesehatan kerja atau safety communication. Seorang pengawas tentunya mendapat informasi dari atasan, kan? Kemudian atau hasil kita mengevaluasi lapangan, ada bahaya-bahaya risiko yang potensial muncul, kemudian kita harus menyampaikan informasi itu kepada pekerja. Nah, apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama, kita sudah tentu membuat meeting-meeting atau rapat-rapat, atau bisa safety meeting, bisa namanya safety talk, atau daily meeting, pre-job meeting, ya, tergantung penamaan kita masing-masing. Maka pengawas satu, ya, harus bisa membuat jadwal. Yang kedua adalah bisa membuat persiapan-persiapan untuk melakukan pertemuan atau meeting dalam hal komunikasi. Ketiga, bisa memimpin meeting, ya. Kemudian juga bisa melaporkan hasil meeting dan menindaklanjuti dari hasil meeting yang kita buat. Kemudian yang keenam adalah safety leadership atau kepemimpinan ketiga. Sahabat-sahabatku semua, para supervisor, bahwa kita ini sudah punya anak buah dan kita sudah menjadi pemimpin. Artinya kita sudah tahu bagaimana cara kita mengelola anak buah kita, ya, sehingga anak-anak buah kita bisa ikut dengan arahan dan ketentuan yang kita buat atau kita pimpin. Yang pertama yang perlu dipahami adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Terus yang kedua adalah memahami atau dapat melaksanakan atau dapat memimpin tim kerjanya sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan secara terorganisir. Nah, itulah fungsi sebagai seorang leader di dalam satu departemen atau area kerjanya masing-masing. Kemudian yang ketujuh adalah seorang pengawas, seorang supervisor harus sudah dapat melakukan inspeksi dan observasi. Nah, untuk dia dapat melakukan inspeksi, maka yang pertama harus memahami tujuan inspeksi. Yang kedua, memahami tahapan-tahapan daripada inspeksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melakukan inspeksi, kemudian dia melakukan tindakan inspeksi di lapangan, dan dapat menyusun laporan, kemudian dapat menindaklanjuti dari semua temuan-temuan inspeksi. Kemudian yang kedelapan adalah administrasi dan pelaporan. Nah, teman-teman pengawas kan bukan lagi harus mengoperasikan alat. Teman-teman pengawas itu sudah melakukan pelaksanaan program, sudah melakukan inspeksi, observasi, sudah ada program-program, sudah ada target-target yang dibuat. Tentunya teman-teman semua sudah harus membuat laporan. Nah, sebagai pengawas harus dapat menyusun laporan atau membuat laporan-laporan terkait dengan pekerjaannya, ya. Yang kedua, setelah dia membuat laporan, tentu dapat menyampaikan dan mengevaluasi dari laporan dibuat. Oke, kemudian yang kesembilan adalah terkait dengan keadaan darurat. Nah, sebagai seorang pengawas, terkait dengan keadaan darurat sudah dapat melakukan respon atau tindakan keadaan darurat. Bagaimana jika keadaan darurat itu terjadi? Maka seorang pengawas atau seorang supervisor sudah tahu bagaimana cara melakukan tindakannya. Nah, oleh karena itu, yang pertama juga harus memahami dulu keadaan darurat itu apa, potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di tempat kita itu apa, kemudian bisa mengelola bawahannya terkait apabila terjadi keadaan darurat. Kemudian ketiga tadi adalah mampu merespon apabila keadaan darurat itu terjadi. Kemudian terakhir yang ke-10, apabila terjadi suatu insiden, maka pengawas sudah dapat melakukan investigasi. Yang pertama adalah pengawas mampu melakukan respon awal saat terjadi kecelakaan. Ada 6 respon awal harus dipahami oleh pengawas. Yang kedua adalah dapat membuat laporan awal insiden atau kecelakaan. Kemudian yang keempat, dapat melakukan investigasi.
Kemudian yang kelima adalah membuat dan menindaklanjuti laporan-laporan investigasi. Nah, inilah ke-10 hal, ke-10 pengetahuan dan keterampilan terhadap keselamatan kesehatan kerja untuk para supervisor di level manapun di dalam satu organisasi. Ya. 10 hal ini saya coba petakan seperti infografis yang ada di video ini, ya, teman-teman bisa lihat sehingga mempermudahkan teman-teman membaca saya lemahnya di mana. Oh, apakah saya sudah menguasai semua? Kalau 10 ini belum dikuasai, maka teman-teman menjadi pengawas harus mempelajarinya. Fokus saja kepada 10 hal. Kalau mau nambahkan hal-hal lain silahkan, tapi semua pengawas, semua supervisor itu harus memahami 10 ini dan dapat mengimplementasikan di tempat kerja masing-masing. Semoga ini bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang sangat kompeten yang bisa menjaga diri kita dan seluruh karyawan kita agar tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kita masing-masing. Silahkan kepada teman-teman semua untuk lakukan like, share, yang bagikan kepada teman-teman semua video ini, dan jangan lupa untuk lakukan subscribe, dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi.